Halo sobatku semua, semoga hari kalian dipenuhi kebahagiaan dan kelancaran rezeki serta kesehatan. Amin. Yuk langsung kita sikat ceritanya bersama Duo Bolne. Temannya, apa kalian yakin dia orangnya? Keduanya menganggukkan kepala, namun salah satunya langsung bersuara. Terakhir kali, aku melihat mereka berjalan dengan pemuda ini. Akan tetapi, saat itu dia tidak sendiri, aku melihat seorang gadis juga berjalan dengannya. Jawab pria itu, mencoba meyakinkan. Pria itu mengangguk, dan kemudian berbalik. Matanya langsung menyorot tajam. Dengan sedikit mengangkat dagunya, pria itu berkata, "Demi kebaikanmu, sebaiknya kau ikut kami dengan cara baik-baik." Xiaoran mengangkat alis beserta bahunya. Dia mengenal pakaian yang dikenakan orang ini. Seingatnya, ini tidak jauh berbeda dengan yang dikenakan oleh beberapa orang yang mencoba menipunya dan Feng Qiu sehari sebelumnya. Baiklah, tapi, kemana? Tahu Xiaoran tidak berniat melawan, pria itu berbalik dan mulai berjalan. Sudahlah, jangan banyak tanya, ikut saja. Xiaoran tersenyum, dan mulai melangkah. Tidak banyak yang membuatnya tertarik di kota ini, namun kemunculan orang-orang ini menarik minatnya. "Apa kalian ingin membawaku ke tempat sepi dan mencoba merampokku di sana?" tanya Xiaoran, namun dari nada bicaranya, jelas dia sama sekali tidak keberatan jika memang begitu. Ketiganya tidak langsung menjawab. Mereka terus berjalan, dengan satu pria berbadan besar di depan, dan dua lainnya berjalan di belakangnya. "Sepertinya kau sudah tahu siapa kami. Jadi, tentu saja seharusnya kau tahu akan kami bawa kemana, bukan?" Xiaoran tidak lagi menjawab ataupun bertanya. Dia tidak peduli akan dibawa kemana oleh mereka. Beberapa saat kemudian, mereka mulai memasuki sebuah gang, dan terus berjalan. Di setiap sisi gang Xiaoran melihat banyak pria dengan pakaian yang sama, dengan 3 orang yang membawanya ini. "Aku akui, kau cukup bernyali, dan tidak mencoba untuk lari, selagi masih ada kesempatan." Mendengar orang yang berjalan di depan berkata seperti itu, Xiaoran menjawabnya, "Aku tidak memiliki alasan untuk lari. Bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa demi kebaikanku, maka aku harus ikut, bukan?" Xiaoran hanya melihat pria berbadan besar yang berjalan di depannya itu menggelengkan kepalanya. Namun, tak berapa lama, mereka sudah sampai pada sebuah pintu. "Kalian berdua, tunggu di sini. Aku akan membawanya untuk bertemu dengan ketua." Xiaoran melirik ke belakang, dan melihat 2 orang yang tadi selalu mengikutinya itu, sudah berbalik. Dia terus mengikuti pria tersebut masuk, saat pintu di depan mereka terbuka. Sebuah rumah dengan halaman sedikit luas, langsung bisa dilihat Xiaoran saat itu juga. Dia tidak menyangka di tengah-tengah kota yang dipenuhi kota, ada rumah seperti ini berdiri di antaranya. Pria berbadan besar itu tiba-tiba berhenti. Dia melihat pada beberapa orang yang berdiri di luar pintu rumah yang terbuka, seperti sedang berjaga. "Katakan pada ketua, aku telah membawanya ke sini." Keduanya mengangguk, namun satu di antaranya segera berbalik dan masuk ke dalam. "Tempat apa ini?" Pria berbadan besar tersebut berbalik dan tersenyum meremehkan. "Bukankah seharusnya kau sudah tahu?" Xiaoran menggelengkan kepalanya, dan kembali berkata, "Ini hari keduaku di kota ini. Jadi, tentu saja aku tidak tahu apapun." Pria berbadan besar itu sedikit tertegun. Dia kembali memperhatikan pakaian yang dikenakan Xiaoran. Saat itu, dia baru menyadari satu hal. Baginya saat ini pemuda yang dia bawa sama sekali bukan pelaku yang telah menghabisi 11 rekannya. Alih-alih terlihat seperti praktisi kultivasi atau bela diri, pemuda ini lebih terlihat seperti putra seorang bangsawan. Apalagi, saat dia memperhatikan lebih dalam, pemuda tersebut sama sekali tidak memiliki tenaga dalam. "Sial, berarti, bisa saja gadis itu," batinnya. Namun, saat dia ingin memastikan, di depan pintu rumah, dia mendengar beberapa orang telah keluar, dan bersuara menyebut namanya. "Huogu, seperti yang diharapkan."
Kau selalu bisa menyelesaikan apapun dengan sangat mudah. Hahaha, pria berbadan besar yang ternyata bernama Huo Gu itu menangkupkan tangan memberi hormat. Namun, saat itu dia mengelengkan kepalanya. Ketua, maaf aku tidak membawa keduanya dan sepertinya bukan pemuda yang menghabisi mereka. Balas pria tersebut, sedikit kecewa. Orang yang berdiri paling di depan di teras rumah itu mengernyitkan keningnya, heran. Jika bukan dia, lalu siapa? Huo Gu menggelengkan kepalanya, tampak ragu. Aku rasa gadis yang bersamanya, jawabnya, terdengar sedikit ragu. Meski hal itu tidak sesuai dengan apa yang diperkirakannya, namun orang yang disebut sebagai ketua oleh Huo Gu tersebut memperhatikan Xiaoran dengan lebih seksama. Pakaian yang dikenakan oleh pemuda yang dibawa anak buahnya itu menarik minatnya. Huo Gu, aku mengerti. Kita bisa mengurus itu nanti, tapi sepertinya kau melakukan tugas dengan baik. Jadi, masuklah dan bawa dia. Putus pria tersebut. Huo Gu mengangguk, mengerti. Sebenarnya, dia juga tidak terlalu kecewa dengan apa yang dia bawa ke sini. Namun, sepertinya ketuanya sudah langsung bisa mengetahui hal tersebut tanpa menunggu penjelasan darinya. Kau dengar itu? Xiaoran hanya mengangkat kedua bahu dan berkata, ya tentu saja, bahkan, aku rasa yang di luar sana juga mendengar apa yang dikatakannya. Kau, Huo Gu sedikit kesal saat mendengar cara Xiaoran menjawabnya. Namun, saat dia melihat wajah pemuda itu, tidak tampak sedikit pun ketakutan di sana. Meski terlihat lemah, dari perawakannya, Huo Gu yakin bahwa pemuda ini tidaklah bodoh. Apa dia mencoba untuk berdamai? Sepertinya begitu, pikir Huo Gu dalam hati. Huo Gu berpikir, jika pemuda ini sejak awal memang sudah merasa terancam jika memutuskan untuk melawan. Karena dia cukup pintar, Huo Gu yakin pemuda ini mencoba mencari jalan damai, dan akan menawarkan sesuatu pada mereka. Wajah kesalnya langsung berubah cerah. Mungkin ini bukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Tapi, apa yang dia bawa jelas bukan sesuatu yang kecil. Baiklah, aku rasa kau sudah tahu apa yang akan kau lakukan. Jadi, terserah padamu saja. Huo Gu sempat melirik sebentar ke belakang saat dia mulai berjalan. Namun, karena pemuda tersebut juga langsung ikut berjalan, dia tersenyum puas karena merasa bahwa kesimpulannya benar. Sial, seharusnya aku saja yang mengajaknya berdamai. Jadi, aku tidak perlu berbagi dengan orang-orang di sini. Hanya ada dua kemungkinan saja jika seorang yang lemah tidak menunjukkan rasa takut pada kelompok mereka. Yang pertama, tentu saja karena orang itu sangat bodoh. Akan tetapi yang kedua, orang itu pasti sangat kaya, yang begitu percaya diri apapun yang akan ditawarkannya tidak akan bisa ditolak dengan mudah oleh mereka. Saat ini, tidak ada keraguan bagi Huo Gu bahwa kemungkinan paling besar adalah yang kedua. Hahaha, Huo Gu, duduklah. Hahaha, Huo Gu tersenyum, karena yakin ketuanya juga berpikir sama dengannya. Bahkan, ketuanya sampai mempersilahkan dirinya duduk di meja yang sama. Terima kasih, ketua, aku sangat menghargainya. Jawab Huo Gu, dengan senyuman puas yang sangat lebar. Orang itu menggelengkan kepalanya, dengan wajah yang sangat cerah. Tidak perlu sungkan, kau melakukan sesuatu yang benar. Hahaha, saat Huo Gu duduk, Xiaoran masih berdiri, dengan memegang satu lengan di belakang punggungnya. Namun, orang yang disebut Huo Gu sebagai ketua tersebut, menunjuk sebuah bangku, dan berkata sambil menatapnya. Tuan muda, duduklah. Hahaha, sepertinya, semua orang yang ada di ruangan tersebut, berpikir sama. Semuanya tampak tersenyum dengan menunjukkan deretan gigi-gigi mereka. Xiaoran mengedarkan pandangan dan melihat semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Tidak kurang dari 20 orang berdiri mengitari meja di depannya. Melihat Xiaoran tampak sedikit ragu, ketua kelompok tersebut kembali berkata, tidak perlu takut, mereka tidak akan melukaimu. Hahaha. Xiaoran menganggukkan kepalanya, dan mendekat pada meja tersebut. Namun, tepat sebelum duduk,
pemuda itu berkata, "Aku tidak tahu bahwa, jika penjahat-penjahat seperti kalian ini, cukup ramah." Ucapnya, tanpa memperdulikan bagaimana reaksi mereka selanjutnya. Mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, wajah mereka semua langsung berubah. Tak terkecuali ketua kelompok tersebut. Namun, karena tingginya rasa percaya diri pemuda tersebut, ketua kelompok itu yakin Xiaoran adalah anak dari bangsawan yang sangat-sangat kaya dan terpandang. Demi mendapatkan apa yang diinginkannya sebagai pertukaran, dia mencoba menekan sedikit harga dirinya dan kembali tersenyum. "Tuan muda, sepertinya kau sedang memuji kami. Tapi, perlu kau ketahui, tidak ada satupun penjahat yang senang jika dipuji dengan cara seperti itu," ucap pria yang dipanggil ketua itu, mengingatkan. Mendengar ketua itu berkata, Xiaoran menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku sama sekali tidak memuji kalian. Akan tetapi, di kampung halamanku, tidak ada penjahat yang mau menjamu musuhnya seperti ini. Jadi, aku hanya heran, itu saja." Saat itu, wajah semua orang benar-benar berubah datar. Meski tidak langsung, tapi jelas pemuda ini sedang meremehkan mereka. "Hei, bocah, aku sedikit memberimu muka, karena aku pikir kau cukup cerdas. Tapi, aku lebih memilih kepalamu, daripada apa yang akan kau tawarkan untuk keselamatanmu. Jika kau terus berkata seolah kau cukup mengenal penjahat, dan meremehkannya." Suasana di ruangan tersebut langsung berubah. Huo Gu yang tadi, yakin bahwa kesimpulannya benar, kini berpikir bahwa pemuda yang dia bawa mungkin saja benar-benar bodoh. Xiaoran melihat Huo Gu dan ketuanya secara bergantian. Namun, pandangannya berakhir pada pria yang telah mengeluarkan aura pembunuh, untuk mencoba menekannya. "Kepalaku, apa kalian berpikir aku ke sini untuk menyerahkan kepalaku? Dan pertukaran apa yang kau maksud, Paman?" Prang, Huo Gu langsung melompat ke belakang. Begitu ketuanya menamparkan meja tersebut, hingga terbelah. Sekarang, hanya tinggal 2 orang saja di sana yang masih duduk di kursi mereka masing-masing. Mereka semua berpikir bahwa pemuda itu tidak sempat bereaksi, karena saking terkejutnya, hingga tetap terduduk di sana. "Sialan, kau brengsek. Apa kau coba mempermainkanku?" Seru pria tersebut, menggertak. Aura yang pembunuh yang dilepas ketua kelompok penjahat itu semakin pekat. Jika pemuda tersebut tetap menjawab dengan sesuatu yang kembali menyulut emosinya, maka sudah bisa dipastikan itu akan menjadi kalimat terakhirnya. Beberapa saat menunggu, pemuda itu masih diam. Mereka menyangka itu karena aura pembunuh yang dilepas ketua mereka, membuat pemuda kemah sepertinya kesulitan untuk bicara. Namun, sepertinya dugaan mereka salah, karena saat ini pemuda tersebut tersenyum dan terus menatap ketua mereka. "Paman, aku tidak mencoba mempermainkan kau, atau siapapun. Tapi, aku sudah berkeliling kota ini, dan tidak menemukan hal yang menarik," ucap Xiaoran. Xiaoran menoleh pada Huo Gu yang menatapnya, heran. Kemudian dia kembali menoleh pada orang yang terlihat sangat ingin membunuhnya itu dan kembali melanjutkan kata-katanya. "Jadi, saat orang itu datang dan memintaku mengikutinya, aku rasa aku akan menemukan sesuatu yang menarik. Itu saja." "Bedebah. Kau pikir, dengan memiliki banyak uang, kau bisa meremehkan kami? Kau salah besar, bocah." Setelah mengatakan itu, semua orang melihat, ketua mereka melayangkan pukulan yang sangat cepat pada pemuda tersebut. Buk, krak, sempat berpikir bahwa tengkorak pemuda itu sudah pecah, namun hal yang mereka lihat selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tulang-tulang yang menyusun kepalan tangan ketua kelompok penjahat tersebut baru saja hancur, begitu Xiaoran menangkap dan meremukkannya. "Apa kau mencoba memukulku dengan tanganmu yang lemah ini?" Xiaoran tumbuh di pemukiman di mana banyak penjahat berada. Bahkan, ibunya, Niu, menghidupinya dengan menjajakan tubuhnya pada orang-orang seperti mereka ini. Meski begitu, Xiaoran tidak pernah membenci ibunya, apalagi saat ini. Ketika dirinya tumbuh, dia tahu apa yang membuat ibunya tidak bisa melakukan hal lain selain itu. Tumbuh tanpa pendidikan,
tidak punya keahlian, dan sudah dijadikan pemuas nafsu pria sejak masih muda. Ibunya tidak punya apapun yang bisa diandalkannya untuk membuat mereka berdua tetap hidup. Dengan apa yang telah dikorbankan oleh ibunya, tentu saja pemuda itu sangat menyayangi Niu. Sekarang, dia bisa sedikit lega untuk mengarungi dunia untuk memenuhi janjinya, karena Feng Chen berjanji akan selalu menjaga Niu untuknya. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa menjaga ibunya, yang lebih dipercaya Xiaoran selain Dewa Seribu Pedang, gurunya itu sendiri. Akan tetapi, mengenai penjahat-penjahat itu, Xiaoran tidak menyukainya. Dan jelas, Sue juga tidak. Itulah kenapa dulu gadis tersebut begitu bersikap keras, hanya untuk membuat dia sedikit lebih cerdas, agar tidak berakhir seperti orang-orang yang kini berada di dalam bangunan ini. Kau, bagaimana, Ark? Ketua kelompok penjahat tersebut tentu saja sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Pemuda ini jelas tidak menebarkan aura yang mengancam. Akan tetapi, untuk menarik tangannya kembali dari genggaman Xiaoran saja, dia tidak mampu. Xiaoran masih tetap menggenggam tangan itu, dan kini telah berdiri. Dia mencoba merasakan aura dari orang-orang yang mengelilinginya. Ketua, apa yang Huogu tidak percaya apa yang dia lihat. Meski tidak pernah bertarung sebelumnya, tapi dia yakin bahwa ketuanya itu memiliki tingkat kultivasi jauh dia atasnya. Hyogu sendiri sudah berada di tahap kultivasi emas tingkat 2, setidaknya ketuanya sudah berada di tingkat 7, atau mungkin lebih. Dia tidak jadi melanjutkan kata-katanya, karena saat itu dia melihat orang itu terlihat sangat lemah. Sial, apa selama ini kau mencoba memakai sebuah trik agar terlihat kuat? Huogu merasa orang yang selalu dia takuti tersebut, ternyata hanya menggunakan sebuah trik agar terlihat kuat, dan bisa mengatur semua sementara yang lain harus bekerja keras untuknya. Apa yang kau bicarakan, brengsek? Cepat bantu aku mengatasinya. Balas pria tersebut berteriak, kesal. Huogu tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Dia menatap semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut, dan berkata, "Hei, kalian, apa kalian berpikir hal yang sama dengan apa yang aku pikirkan?" Ucap Huogu, yang jelas ada maksud tertentu di sana. Melihat seorang pemuda bisa menghancurkan kepalan orang lain dengan mudahnya, tentu saja membuat mereka berpikir sama dengan apa yang baru saja dikatakan Huogu tersebut. Huogu, sepertinya kita benar-benar telah tertipu, sungguh, hal ini membuatku merasa malu. Celetuk salah satu dari mereka. Saat salah satu dari mereka menjawabnya, Huogu menganggukkan kepala menyetujuinya. Ya, aku benar. Tua bangka ini hanya memanfaatkan kita. Mendengar itu, Xiaoran mengernyitkan keningnya, heran. Namun di saat bersamaan dia merasa orang-orang ini menurunkan kewaspadaan mereka. Krak, RGGH. Kepalan tangan itu benar-benar hancur dilumat oleh genggaman pemuda tersebut. Pria itu langsung berteriak sangat kuat, karena saat ini pecahan tulangnya merobek kulit hingga membuat darah mulai mengalir dari sana. Huogu dan yang lainnya menelan ludah, karena bagaimanapun mereka melihatnya, hal tersebut pasti benar-benar sakit. Tahu bahwa Huogu dan yang lainnya tidak akan membantunya, orang itu merapatkan giginya. Mengumpulkan kembali tenaga dalamnya. Hiya, surp, dia mundur, begitu berhasil memutus pergelangan tangannya sendiri. Dan cepat mengalirkan tenaga dalam yang cukup besar ke sana, untuk mengurangi rasa sakit dan menghentikan pendarahannya. Sebenarnya, dia berniat memutus tangan pemuda tersebut. Namun, Xiaoran terlihat tidak akan bergerak, hingga detik terakhir dan menarik sedikit tangannya. Xiaoran membuang kepalan tangan itu asal, dan berjalan mendekat pada ketua kelompok penjahat itu. Kau, menjauh, aku. Apa yang terjadi? Saat itu, beberapa anggota lain yang berada di luar sana, sudah masuk ke dalam rumah itu. Pasti karena sebelumnya mereka mendengar suara teriakan dan coba memastikan apa penyebabnya. Namun, saat masuk ke sini semuanya langsung terlihat kebingungan karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalian, cepat serang pemuda ini.
Mereka semua mengangguk dan akan menyerang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ketua mereka tersebut. Berhenti! Huo Gu langsung berteriak menghentikan itu, sambil melepas auranya pembunuhnya. Hal tersebut tentu saja membuat mereka yang baru datang tentu saja bertambah bingung. Huo Gu, brengsek, jangan menyela, bodoh. Kita akan bicarakan ini nanti. Jika kalian ingin tetap hidup, cepat kita habisi pemuda ini bersama-sama. Balas pria yang baru saja kehilangan satu telapak tangannya itu. Dia tidak menyangka di saat yang sangat mengejutkan ini, anak buahnya malah memilih untuk berkhianat. Dia tidak bisa menyalahkan itu, karena jika itu terjadi pada orang lain, mungkin dia juga akan berpikir sama. Jelaskan padaku, kenapa aku harus mematuhi perintah seseorang yang tidak bisa menghadapi, seorang pemuda lemah, yang bahkan tidak memiliki tenaga dalam sama sekali. Dia ingin menjawabnya, namun saat itu juga dia menyadari sesuatu. Wajah pemuda tersebut langsung berubah, saat Huo Gu mengatakannya lemah. Sedetik sebelum pemuda itu terlihat akan bergerak, dia bisa merasakan Xiaoran baru saja melepas aura yang sangat asing. Namun, terasa sangat buas. Oh, sial, kau telah membawa monster ke dalam rumah ini. Huo Gu, detik berikutnya, dia tidak lagi melihat pemuda itu berdiri di depannya. Penghancur gunung, bom. Sedetik yang lalu, semua orang jelas melihat Huo Gu masih berdiri di sana. Namun sekarang, hanya ada kabut kecil yang melayang di ruangan tersebut, namun berwarna merah, setelah suara ledakan itu. Xiaoran menarik tangan, dan melihat kepalanya. Dia tersenyum dan bergumam, sepertinya, aku bisa mengatur kekuatannya. Li Huan memintanya untuk tidak terlalu menarik perhatian. Jadi, Xiaoran memikirkan hal itu sejak tadi malam. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk mencoba mengurangi daya kejut dari pukulannya. Meski tetap mampu meledakkan tubuh musuh, namun sepertinya tidak merusak area lainnya. Kalian sudah mengerti sekarang, bukan? Dia bukan lemah, tapi pemuda ini menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Teriak pria itu, seolah mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan setelah Xiaoran baru saja meledakkan tubuh Huo Gu. Akhirnya, semua orang bisa mengerti kenapa ketua mereka begitu terlihat lemah di depan pemuda yang baru saja meledakkan tubuh Huo Gu, hanya dengan satu pukulan saja. Bukan pria itu yang memiliki trik untuk terlihat kuat. Akan tetapi, mereka menyimpulkan bahwa pemuda inilah yang memiliki semacam trik, hingga bisa menekan aura tenaga dalamnya, hingga tidak ada dari mereka yang mampu merasakannya. Saat itu juga, semua orang langsung menarik pedang dan bersiaga. Mereka tahu bahwa saat ini, di depan sana, mereka sedang menghadapi musuh yang sangat berbahaya. Melihat orang-orang yang kini sudah mengepungnya, Xiaoran menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, aku akan mencobanya. Lagi pula, aku belum pernah bertarung serius dengan sebuah pedang sebelumnya." Ucap Xiaoran, tiba-tiba, sempat berpikir bahwa jika bersama, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan pemuda tersebut, namun ternyata mereka salah. Gerbang neraka. Persendian mereka langsung melemah, ketika pemuda itu mengeluarkan pedang dari lingkaran di udara. Setidaknya, di dunia ini hanya orang-orang berada di kultivasi tahap tertentu saja yang memiliki cincin ruang. Meski tidak mengetahui tingkat kultivasi pemuda ini, setelah mereka melihat bagaimana dia melangkah, dengan dua pedang sepanjang lengan di kedua tangannya, apapun itu, mereka sudah bisa menebak bahwa itu adalah jurus pedang dengan pemahaman pedang yang sangat tinggi. Ting, ting, ark, ting, ting, ark, ark, ting, ting, surp, ark, ting, ting, surp, ark. Meski mereka mencoba menyerang bersamaan, namun semua tebasan itu berhasil ditahan dan dibalas dengan tebasan serta tusukan oleh Xiaoran. Menghadapi pendekar dengan dua pedang, memang sangat sulit, apalagi jika pendekar tersebut memiliki keahlian pedang serta pemahaman tingkat tinggi. Ketua Long, salah satu dari orang di sana memberi tanda agar mereka bekerja sama. Namun, semuanya tidak berniat untuk menghabisi Xiaoran. Saat namanya dipanggil,
ketua kelompok penjahat yang kembali mendapat kepercayaan anggotanya itu menganggukkan kepalanya, tanda mengerti, namun, di saat bersamaan Xiaoran sudah lebih dahulu mengukur jarak mereka. Serit, beberapa dari mereka terlihat bagaimana tiba-tiba saja pemuda tersebut bisa melangkah dengan cepat dan memberikan serangan kejutan pada banyak orang. Mereka memundurkan langkah, sebelum akhirnya berbalik dan lari keluar dari sana. Namun, sebuah teriakan dari pemuda tersebut, membuat mereka merinding sebelum mereka akhirnya merasakan hembusan angin, dan melihat pedang udara melintas mendahului mereka. Pembalik ombak, art. Dua pedang udara, menebas hingga membuat tubuh mereka terbelah menjadi 3 bagian secara acak. Dengan begitu, berakhir sudah pertarungan di markas kelompok penjahat ini. Seperti kata Li Huan, penjahat di kota ini sebenarnya cukup kuat, hanya saja, saat ini mereka sedang tidak beruntung. Mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan setelah Xiaoran baru saja meledakkan tubuh Huo Gu. Akhirnya, semua orang bisa mengerti kenapa ketua mereka begitu terlihat lemah di depan pemuda yang baru saja meledakkan tubuh Huo Gu, hanya dengan 1 pukulan saja. Bukan pria itu yang memiliki trik untuk terlihat kuat. Akan tetapi, mereka menyimpulkan bahwa pemuda inilah yang memiliki semacam trik, hingga bisa menekan aura tenaga dalamnya, hingga tidak ada dari mereka yang mampu merasakannya. Saat itu juga, semua orang langsung menarik pedang dan bersiaga. Mereka tahu bahwa saat ini, di depan sana, mereka sedang menghadapi musuh yang sangat berbahaya. Melihat orang-orang yang kini sudah mengepungnya, Xiaoran menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, aku akan mencobanya. Lagi pula, aku belum pernah bertarung serius dengan sebuah pedang sebelumnya." Ucap Xiaoran, tiba-tiba, sempat berpikir bahwa jika bersama, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan pemuda tersebut, namun ternyata mereka salah. Gerbang neraka. Persendian mereka langsung melemah, ketika pemuda itu mengeluarkan pedang dari lingkaran di udara. Setidaknya, di dunia ini hanya orang-orang berada di kultivasi tahap tertentu saja yang memiliki cincin ruang. Meski tidak mengetahui tingkat kultivasi pemuda ini, setelah mereka melihat bagaimana dia melangkah, dengan 2 pedang sepanjang lengan di kedua tangannya, apapun itu, mereka sudah bisa menebak bahwa itu adalah jurus pedang dengan pemahaman pedang yang sangat tinggi. Ting, ting, ark, ting, ting, ark, ting, ting, surp, ark, ting, ting, surp, ark. Meski mereka mencoba menyerang bersamaan, namun semua tebasan itu berhasil ditahan dan dibalas dengan tebasan serta tusukan oleh Xiaoran. Menghadapi pendekar dengan 2 pedang, memang sangat sulit, apalagi jika pendekar tersebut memiliki keahlian pedang serta pemahaman tingkat tinggi. Ketua Long, salah satu dari orang di sana memberi tanda agar mereka bekerja sama. Namun, semuanya tidak berniat untuk menghabisi Xiaoran. Saat namanya dipanggil, ketua kelompok penjahat yang kembali mendapat kepercayaan anggotanya itu menganggukkan kepalanya, tanda mengerti, namun, di saat bersamaan Xiaoran sudah lebih dahulu mengukur jarak mereka. Serit, beberapa dari mereka terlihat bagaimana tiba-tiba saja pemuda tersebut bisa melangkah dengan cepat dan memberikan serangan kejutan pada banyak orang. Mereka memundurkan langkah, sebelum akhirnya berbalik dan lari keluar dari sana. Namun, sebuah teriakan dari pemuda tersebut, membuat mereka merinding sebelum mereka akhirnya merasakan hembusan angin, dan melihat pedang udara melintas mendahului mereka. Pembalik ombak, ark. 2 pedang udara, menebas hingga membuat tubuh mereka terbelah menjadi 3 bagian secara acak. Dengan begitu, berakhir sudah pertarungan di markas kelompok penjahat ini. Seperti kata Li Huan, penjahat di kota ini sebenarnya cukup kuat, hanya saja, saat ini mereka sedang tidak beruntung. Xiaoran memperhatikan sekitarnya. Sudah banyak tubuh yang berserakan di lantai di dalam bangunan itu. Dia mulai berjalan melangkahi mayat-mayat yang sebagian besarnya sudah tidak memiliki bagian tubuh yang utuh tersebut. Beberapa saat yang lalu,
Xiaoran berpikir untuk langsung pergi dari sana. Hanya saja, saat ini diteringat akan sesuatu. Bukankah penjahat-penjahat ini menyimpan harta hasil kejahatannya? Xiaoran tampak berpikir, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Namun, tidak lama kemudian dia mengangguk dan segera berbalik. Sebaiknya, aku memeriksanya saja. Xiaoran berjalan masuk ke dalam rumah itu lebih jauh. Namun, baru beberapa langkah, dia sudah melihat satu lagi orang muncul dan melihatnya dengan tatapan terkejut. "Kau, siapa kau, Bak?" Pemuda itu langsung menangkap wajah dan membenturkan kepala penjahat itu ke salah satu tiang besar penyangga rumah di tengah bangunan tersebut. Tidak seperti dugaannya, ternyata rumah ini cukup panjang ke belakang. Semakin dia berjalan, maka dia mendengar semakin banyak suara manusia. Xiaoran menghentikan langkahnya, mencoba menajamkan pendengarannya. Dia sedikit memiringkan kepalanya, mencoba memastikannya. Saat itu, juga matanya sedikit melebar. Dia menatap lantai dan yakin bahwa suara-suara tersebut berasal dari bawah sana. Bagaimana cara sampai ke sana? Xiaoran berbalik menatap pada orang yang terakhir ditemuinya. Namun, saat itu juga dia menggelengkan kepalanya karena tumbuh rasa sesal di hatinya. Seharusnya, aku tidak langsung membunuhnya. Xiaoran berbalik dan mencoba mencari jalan dari arah di mana orang yang kini tergeletak di lantai dengan tempurung kepala bagian belakang yang sudah remuk itu muncul di menemukan sebuah dinding renggang. Dari celah dinding tersebut, dia bisa mendengar suara lebih jelas dari sana. Apa ini? Sebenarnya adalah sebuah pintu. Sepertinya, orang yang tadi tidak menutup pintu itu dengan rapat. Xiaoran sempat gagal saat mencoba menariknya. Namun, saat dia mendorongnya dengan sedikit tenaga saja, pintu itu langsung terbuka. "Tuan muda," Xiaoran menoleh, dan melihat Li Huan sudah berdiri tidak jauh di sana. Saat itu, dia merasa sedikit kecewa. Sepertinya, Paman Li punya cara sendiri untuk merasakan keberadaanku, gumamnya. Meski Xiaoran tidak menjawabnya, namun Li Huan langsung datang mendekat. "Apa yang terjadi?" Sambil terus masuk dan melangkah, Xiaoran menjawabnya. "Mereka membawaku ke sini, dan itulah yang terjadi." Li Huan hanya mengangguk dan mengikuti Xiaoran dari belakang. Mereka langsung menemukan anak-anak tangga yang membawa keduanya turun ke ruangan bawah tanah. Sebenarnya, Li Huan mengenali kelompok penjahat ini. Itulah kenapa dia dan Li Mei langsung menghabisi anggota mereka yang mencoba menipu Xiaoran dan Feng Qiu sehari sebelumnya. Kelompok penjahat yang sudah cukup lama meresahkan warga karena selalu mengganggu dan menjadikan pendatang sebagai korban mereka, itu berdampak dengan berkurangnya minat orang berkunjung ke kota, karena tidak mau berurusan dengan kelompok yang tidak memiliki nama ini. Namun, siapa yang menyangka, di hari keduanya di kota ini, Xiaoran sudah menghabisi ketua dan semua petingginya. "Tuan muda, sebaiknya, biar aku saja yang menanganinya." Saat itu, mereka sudah melihat 6 orang yang sudah menyadari kedatangan mereka. "Tuan Li, kenapa kau bisa ada di sini? Dan siapa pemuda ini?" Mata Li Huan sedikit melebar, karena bisa langsung mengenali salah satu orang yang ada di depannya. "Tuanmu, ini sedikit mengejutkan. Bagaimana orang terhormat seperti dirimu bisa terlibat dengan penjahat-penjahat ini?" Pria yang juga dikenali oleh Li Huan itu tersenyum miring. "Tuan Li, sama sepertimu, aku memiliki bisnisku sendiri. Jadi, jawab saja pertanyaanku, kenapa kau bisa ada di sini, dan siapa pemuda ini?" Saat itu, Li Huan bisa merasakan bahwa itu bukan sebuah pertanyaan. Namun, sepertinya wali kota Mongdong ini hanya menunggu jawabannya sebelum akhirnya memutuskan akan melakukan apa. "Maaf, tuanmu, sepertinya, apapun jawabanku, tidak akan memberikan perbedaan dengan apa yang akan terjadi setelahnya, bukan? Mui adalah wali kota Mongdong." Meski tidak begitu saling mengenal dekat, akan tetapi posisi mereka membuat keduanya memiliki hubungan. "Cih, aku tidak tahu jika pengelola pusat asosiasi elang perak di kotaku ini tertarik untuk mengurus urusan orang lain.
Mendengar itu, Li Huan menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan terjadi jika orang-orang ini tidak mengganggu seseorang yang menurut asosiasi kami sangat penting. Apa pemuda ini begitu penting bagi elang perak? Mui menatap pada Xiaoran yang berdiri di sebelah Li Huan. Siapa dia? Apakah dia anak seorang bangsawan? Li Huan tersenyum kecut dan berkata, apa kau selalu menanyakan siapa orang yang beberapa saat lagi ingin kau bunuh? Menyadari apa yang dikatakan oleh Li Huan, Mui hanya mendengus kesal. Cih, sepertinya pusat asosiasi elang perak di kota Bini akan segera memerlukan pengelola yang baru, balas Mui, meremehkan. Mungkin, tapi bisa saja kota ini akan segera mendapatkan wali kota yang baru, setelah keberadaanmu tiba-tiba saja menghilang, bukan? Wajah Mui langsung berubah. Namun detik berikut dia menatap pada Xiaoran yang baru saja melepas aura yang asing, namun terasa begitu mengerikan. Li Huan juga merasakannya, dan langsung menoleh padanya. Namun, saat itu, dengan wajah kelam, dia melihat Xiaoran bersuara geram, dan bernada mengancam. Lepaskan, wanita-wanita itu. Jika tidak apa? Apa yang akan kau lakukan, Bo? Li Huan sudah melihat Xiaoran menghilang dari pandangannya. Saat itu juga dia bergumam. Yah, tentu saja, Mongdong benar-benar akan memerlukan wali kota baru, ucapnya, pasrah. Penghancur, gunung, BOOM. Li Huan hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi. Saat dia kembali menoleh, Mui yang tadi berdiri dengan penuh percaya diri, sudah berubah menjadi kabut darah. Tuan muda, jika kau memang berniat menghabisi semuanya, maka sebaiknya lakukan dengan cepat. Hanya itu yang bisa dikatakannya pada pewaris Dewa Seribu Pedang yang terlihat sedang dalam kondisi tidak bisa dihentikan tersebut. Dia hanya melihat Xiaoran menganggukkan kepala, dan memperhatikan kuda-kuda yang kini digunakan pemuda tersebut, sebelum akhirnya melesat ke depan. Dasar pencuri, umpatnya dalam hati. Ketika menyadari kuda-kuda yang menjadi kebanggaan keluarga Li, miliknya kini terlihat begitu sempurna saat Xiaoran yang menggunakannya. Bahkan, tidak akan ada yang percaya jika saat ini dia mengatakan pada orang lain yang belum mengetahuinya, bahwa itu adalah jurus rahasia yang sudah diwariskan secara turun-temurun di keluarganya. Kejadiannya begitu cepat, karena sisa orang yang ada di belakang Mui bahkan tidak sempat bereaksi setelah terkejut saat melihat tubuh wali kota Mongdong itu hancur, saat Xiaoran datang ke arah mereka. Bom, 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 bom. Li Huan mengernyitkan kening, saat melihat 5 jasad yang tidak hancur seperti sebelumnya. Tuan muda, apa kau sudah kehabisan tenaga? Itulah hal yang pertama kali Li Huan pikirkan itu. Melihat tubuh-tubuh itu hanya pecah, dia mengira pasti Xiaoran sudah sedikit lelah. Tidak, aku berusaha mengurangi tenaga, agar tidak mengejutkan orang-orang ini, dan sepertinya itu berhasil. Li Huan mengedarkan pandangannya ke sekeliling, dan mendapati semua orang yang berada di dalam penjara yang lebih mirip seperti kandang hewan di bawah tanah itu, terdiam dengan mata melebar. Meski tidak ada teriakan, jelas saja wajah-wajah itu sangat terkejut. Jika dia pikirkan kembali, lebih baik pemuda ini langsung menghancurkan saja tubuh kelimanya, daripada seperti ini, karena, melihatnya saja bahkan Li Huan sendiri, merasa ngeri. Dampak pukulan Xiaoran benar-benar membuat 5 orang yang beberapa saat yang lalu masih hidup dan berdiri sehat itu, sekarang tidak lebih dari sekedar onggokan daging dan tulang. Kami datang, untuk menyelamatkan kalian. Jadi, jika ingin berteriak, kalian bisa lakukan nanti saja, mengerti? Ucap Li Huan, seolah saat mengatakannya, itu dapat mengurangi reaksi mereka. Ya sudah terserah. Saat para prajurit-prajurit Kekaisaran Tang yang bertugas mengamankan kota Mongdong datang untuk menyelidiki tempat tersebut, Li Huan terpaksa harus mengakui bahwa dirinya lah yang menyebabkan semua itu. Berbekal dukungan dari asosiasi tempat di mana dirinya kini bekerja, dia yakin masalah ini akan bisa diatasi. Hari telah sore, dan keduanya kini tengah berjalan pulang. Sesekali Li Huan menatap pada Xiaoran,
namun kemudian kembali melihat pada jalan. Belum genap sehari, berada di kota ini. Pemuda yang berjalan di sampingnya ini sudah melakukan sesuatu yang sangat besar, tanpa direncanakan. Bahkan, Li Huan yakin Xiaoran sama sekali tidak berpikir panjang saat melakukannya. "Paman Li, maaf, karena telah membuatmu dalam masalah," ucap Xiaoran, tiba-tiba. Sejak tadi Xiaoran hanya diam, ketika Li Huan sedang menjawab pertanyaan dari kepala prajurit yang menangani kejadian yang sebentar lagi pasti akan menggemparkan kota ini. Li Huan menggelengkan kepala, dan berkata, "Tuan muda, asosiasi bisa mengatasinya, jika memang nanti akan terjadi masalah," jawabnya. Xiaoran mengangguk mengerti. Li Huan sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kerja asosiasi elang perak padanya. Pengaruh mereka sangat kuat, tidak hanya di kota Mongdong ini saja, tapi hampir di setiap kota, kekaisaran, bahkan benua yang ada di dunia. Li Huan melihat Xiaoran berjalan sambil berpikir. Namun, beberapa saat kemudian, pemuda itu kembali bersuara. "Apa dunia memang dipenuhi orang-orang seperti mereka?" Mendengar itu, Li Huan hanya bisa menghela nafasnya. Dia menggelengkan kepalanya, sebelum akhirnya mendesah. Dunia ini akan memasuki era kekacauan. Jadi, sangat tidak mengherankan jika banyak orang seperti mereka hampir ada di mana saja. Xiaoran menunduk, lalu mendongakkan kepalanya. Dia melihat ke langit lalu kembali mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru kota. "Aku rasa, aku mengerti kenapa Sue tidak menyukai dunia ini," batinnya. Petang menjelang sore, keduanya sudah kembali berada di pusat asosiasi elang perak. Di sana Feng bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.